Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate apa nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa wis keben muga disepuro pangeran. Ra disepuro ora apa-apa kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus begini, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro ning rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya sehingga kita yang pakai. Allah bikin air, Allah tidak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saudi menimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa tapi. Kulo seneng guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis kulo winekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa?
anak guyonane Habib Umar. Saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kalau niku bisa nikmati, seneng putune Rasulullah, seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, mah. Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nung di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mengenai kalau seneng, nak kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku sementing ikhlas putra ikhlas. Ya ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti rokok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi, saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa tuku repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Kan kula nang rumah ayat kursi ora iso turu, pe turu. Dan dia maca lesane nggak ati kula maca. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus manggalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, maca bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu, nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela dikesembelo sing bener wis takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pangeran kok ngenteni wae. Allah, itu tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate apa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah ora karu-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Jape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yash'indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Ketika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kajian Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat Musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri sudi law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus.
terusnya terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awalil hasr ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum saat terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima sadis wasya kursi samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi, sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen ra wali. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dol-dol. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Lan utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek, di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, ora tau. Mergo emang ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya kok urip ngono. Habis ben urip pancen waya apa? Mati rame-rame apa? Wong donya nek ora ono ku ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham yang mulai apa mulai gua takut ibu curi para mau kaji mau Gus Pak nerangno apa delok rekamane atek dong tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lho uteke beda kok nyimpul terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kok nunggu rame-rame apa kulo kadang mikir ya wong saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah Jogja tok kok Bantul tok iku bengkel. Wong nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bola nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang iku ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Nanti enak lah pokoknya urip wis enak, pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunya baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kan dadi wali kuwi. Lah sing ora hafal ayat kursi terus ngritik, ora hafal. Butuh ngono. Wis hafal lose wis darah dibitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Apa? Ndak. Kayak apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Jadi mereka ngono. Kayak kula misalnya bid'ah ora untuk bener, mereka ora tahlilan dah yo maca. Kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas sih. Yo ayat kursi ku waca. Nah, tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng ngene itqon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah. Tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, ngape turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi.
Akhirnya kena bakul ditulis didol. Paham apa? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti si Doma Islam bukti nopo ono ayat kursi. Lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman, mergo ning warungnya ana ayat, wah berarti Islami lah, ora kuwatir iki ana daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep. Umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dinggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno grepe turu yen seneng. Senenge wow Gusti nak kulo turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khuduhu sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk, ya boten ate. Kira sewenang kita sewenang banget mbek pangeran mergo dengan sifat-sifat seperti itu. Kira raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al-Islamu siji Islam Al-Qur'anul lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kula enten ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu, terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa, misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare, dungani tenan juga boleh pas apa? Ribet mah. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nabil islami dinan. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu. Terus nikmat mau biro Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Iktifaul makarih tegese ora. Kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek go nasoihul ibad. Bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub. Ndalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar no kara-karuan. Ndalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis, jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kowe ra iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nek urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kowe ora oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Nah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan.
Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sendiri. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, ora masalah wis jadi anon rokok. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat kata butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sekian lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dalamnya amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin muswaya. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare iku apa? Qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wama takolab tulan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa? Wong turu ra iso-iso apa jenenge? Glebakan. Ini Imam Syafi'i mosok barani glebakan kok kowe. Ah, serepet. Santri ya. Apa manan? Sing rada Islami dul. Apa? Resah Imam Syafi'i ra tau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wama takolab tulan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasare glebakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wa nafasi lan nafasku. Wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama dhisik itu beliau ndak bikin syair, ndak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah saiki ora sing madzhab Syafi'i kaya kowe wae turu ra iso glebakan. Mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus mau ngorok turu ya Allah karim ngono ya urip ya Allah. Dadi misale ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se dari kuangan-angan pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu. Ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah aku isin. Ya dungane turu iku sing terkenal lho. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mergo ana kiai kota. Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Lho Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare Rokia. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kan. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi-ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute yo urip apa? Wal afiatu lan afiate difaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng. Supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Misalnya ora iso asadu ya sementing hubban. Ya tentu asadu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Yen nak makome rong iso asadu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? Ana senenge wis dengan kadar yang kelasem lah sampai iso seneng. Lah nak makome para wali ya asadu banget seneng. Mau apa turu nak orang maca ayat kursi gak lego ya paham. Cukup maca ayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Ben rame itunya, ben seru. Sing kritik ya muka-muka apal tahlil dari kritik itu fair orang apa apal terus kritik mana tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholat ala saat itu meneng kabeh iku mana ada sing kritik sing melok era apal pokoke cucu meni wo filun susah es iya teh kau masoli Abdullah sholati ala saat makhlukatika Nuri Huda saya mas Nuri Huda terus oh, aku sing guri semua orang gofil. Ada sing ramai ini tok. Mak kiai apal, wis profesi ini apal tenan. Karena ning desa modelnya permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian donga yo. Jadi sehingga kiai donga kok digeser dadi mimpin tahlil yo gagap. Lho akeh lho kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mikir tahlil terus mau maca lelel wedok wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal dene rapal urutane iku rapal iku kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro kapok ngene. Aku lah tetap apal lebih singkat aja. Ngomong ono sing luwih ahli to. Sing guri wis. Sing guri kacau meneng tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku. Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sing guri jape wah suwi. Aduh. Nah, gerdumo dening Gus Wados wah cepet mesin Gus Wados. Aku mergo ngono donga suwira mesti mandi ya sadok cepet ta yang timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dijeng wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. Mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat toy. Karena itu cara ya. Coba nak wis kenal yo aja waca bendak dalil, ape turu yo diwaca ning omah yo diwaca. Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. Waca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. Bojomu liwat, memang aku setan. Malah perkara tok. Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Yo nak maca kok banter-banter ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah. Minasyaitonir rajim. Bojomu ngamuk malah repot. Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu Adam ya anak Adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrugh fokus faragh fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok ki iku maknane fokus apa iku maknane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebayi ingsun kalba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu ku sugih wa amlak lan ngebayi ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibnu Adam la tabat aja ngedoh sira ani sange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh kok aku wis sing parek aku mergo kae nek adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kalba kafakron kowe nek adoh kok aku mesti kowe fikir nek aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok
Wong kado kok pangeran di almla qalbaka fakran. Wa amla ulan ngebaying sun yade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. Akhire wis ado pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe. Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe. Mergo ado saking pangeran. Ruang riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani wal Hakim. Saya akan cerita versi Kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi Kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi Kiai ya. Semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga. Tapi ya tetap mati gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapa lah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus tidak Bambang karena bahasa Arab. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling enggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu. Kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina. Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu enggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu. Mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget dia. Malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India kok orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut. Malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol. Karena andai kan orang itu tetap di situ, malah malaikat gak berani ngambil. Karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ, sebenarnya malah gak masalah. Karena gak sesuai apa? Panduannya harus karena dia terbang di India, malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa? Ya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya kan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya, nakes, teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang
Ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat. Ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang. Saya tidak tahu fikihnya itu. Kalau utang pribadi itu hisabnya berat. Kalau utangnya lembaga itu gimana ya? Dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa? Gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan tuh yang dibicarakan utang-utang apa? Pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa? Yang disalahkan menterinya, apa presidennya, apa direkturnya, apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai. Misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan. Yang satu ditulis mati karena sepuh, karena tua. Gitu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur. Mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Loh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun kita. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Tentang sejarah misalnya kita pernah hidup menanamkan kebencian sesama terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuh bapakmu, mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikiran yang kok isdadi, aku seleren semikir direktur berikutnya. Itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna angka ghita'aka. Nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah, kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam. Orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa. Terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung, ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan, semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab, pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya, faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli, fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi, kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping. Kan? Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini gak penting, wiridan ini
penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita, yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim. Kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar. Yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya. Kalau Anda belajar, kalau dalam bahasa pondok itu falak. Mungkin kalau bahasa umum itu apalah, ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor. Ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh, kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli geologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati, likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya COVID ya takutnya COVID. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi, nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu. Ya tadi takutnya COVID ternyata catatannya itu mati kecelakaan. Takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur. Kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat COVID itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh, terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam, terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos, kemudian saling apa? Bunuh, saling apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi, bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah, di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil yaene ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri, wafil ardi kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya, mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko yang kepengen payu rabi. Mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengin mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu. Tapi ini saya cerita supaya orang Indonesia itu ngerti lah bahwa yang ngepung kita itu tidak hanya COVID.
Banyak. Makanya orang Arab itu kalau ngendikan itu wa man lam yamut bisayfi mata bi khairihi ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Karena orang Arab itu kan dulu Arab sebelum Islam itu kan satu kabilah nyerang kabilah yang lain. Wah itu kan harus butuh orang-orang tangguh. Karena dulu sistem rezekinya ya kayak sistem Indonesia dulu lah. Kerajaan ini nyerang ini supaya satu kerajaan punya eksistensi harus mengalahkan kerajaan yang lain. Bahkan cerita-cerita itu sama lah di Indonesia di mana-mana. Nah itu pemuda-pemuda yang gagah berani itu karena punya pegangan tadi. Wa man lam yamut bisayfi toh mata biwirihi. Kalau kamu tidak mati di medan perang ya tetap aja mati juga. Sehingga mereka kendel gitu kata cerita orang dulu. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab kematian bisa macam-macam, tapi kesimpulannya tetap saja namanya mati. Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal gitu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyon sewu niat zina. Sudah tinggal itu terus mikir dia. Saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya tidak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini, ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu, ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan, kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan, kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut COVID. Kasihan COVID kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan tuh katanya itu salam ning COVID matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira COVID itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita. Sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu tidak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Ini Islam selalu menganjurkan fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak enggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup. Yang diingat masalah. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fazkuru ala Allah. Kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik.
yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung. Kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih. Ya bagus gitu dong ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh, dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, iya kan kalau kamu misalnya dulu kaya temannya banyak jabat terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin Yun Sawu jadi buruhnya orang disuruh-suruh terus teman kamu tetap do datang. Siap nggak Anda? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes, sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mau tarohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita ada salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia sekseni ini baik dia. Itu tetangganya enggak mau semua. Wong bajingan kok darani baik. Tapi kiainya ngotot. Harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu, ya tadi kita agak fokus bicara COVID. Inna woha yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh, jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial? Kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah bahwa kita sekarang alhamdulillah kita hidup harmonis. Kita kata Mbah Mun Bhinneka Tunggal Ika itu dingendikakno terus. Terus yang terakhir masalah air. Air itu sumber kehidupan. Di antara Allah mengingatkan kita adalah kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoron famayyatikum bima imma'in. Bumi ini kan bawahnya ada magma, terus ada air. Normalnya air itu enggak ada. Secara teori itu normalnya air itu enggak ada karena bumi itu kan kalau ada air kan meresap.
Sudah meresap, bawahnya itu ada minyak, ada magma, harusnya air itu tersedot habis. Tapi orang saking angkuhnya, saking cueknya, ngira air itu malah potensinya itu abadi. Sebetulnya kalau menurut teori alam, air itu gampang hilang kan, diletakkan di bumi ya bumi itu meresap. Nanti bawahnya itu ada minyak, ada sebagian ada magma, ada macam-macam lah. Jadi potensi air itu harusnya nggak ada malah kalau melihat sistem itu. Tapi karena Allah saking rahmannya, air ini dijaga sedemikian rupa tetap ada. Kalau melihat sistemnya kan normalnya malah nggak ada. Makanya Allah selalu mengingatkan, in asbahama ukum ghauron. Suatu saat air yang kamu pakai, yang jadi sumber kehidupan itu bisa saja tahu-tahu hilang. Mungkin tersedot oleh panas bumi atau corong Jawa niku nyeresep entek atau gimana lah cara Allah menghilangkan. Famay ya'tikum bima imain. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu lagi? Ini kata para hafid, ini yang kata guru-guru ya termasuk yang dikatakan Pak Mukhtar ini. Nanti orang harus ngendikan menjawab Allahu Rabbul Alamin. Hanya Allah sendiri yang bisa mengatur air ini selalu ada. Ya, coba kalau kamu pikir kan air kamu sokkan di bumi kan mesti langsung hilang, meresap ke bumi. Bumi ada bawahnya lagi, ada bawahnya lagi. Dan mungkin bukan yang paling bawah mungkin tomak, harusnya itu nggak ada. Tapi Allah saking sayangnya mengatur sistem, air itu ada dan tersedia. Tapi ketika orang terlalu cuek dan angkuh, sampai lupa syukur tersedianya apa? Air itu Allah mengingatkan, disuruh bayangkan. Kul aro'aitum. Coba bayangkan kalau in asfahama hukum ghauron. Tadi kan ada khataman ya, saya ikut terima kasih. Bayangkan kalau air suatu saat itu ghauron menjadi hilang. Fama ya'tikum bima imai. Jadi saya tidak bisa spesifik memberi nasihat tentang kopi karena ya tadi yang bisa membunuh kita ini banyak. Ya tsunami ya bisa bunuh, gempa bisa bunuh, likuifaksi bisa bunuh, jatuhnya benda lain kita bisa bunuh. Takut tanggal utang kaget ya bisa bunuh. Macam-macam. Semacam-macam lah ngelindur ya. Kemarin mudik aja yang sebelum tertata rapi aja mudik aja berapa kemarin kalau ada apa mudik Lebaran yang tahun berapa 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu dulu. Jadi saya mohon ketakutan kita adalah yang hakikat adalah takut jadi hamba yang tidak baik. Itu yang harus jadi ketakutan sejati. Takut kita di mata Allah tidak jadi hamba yang baik sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita terbesar kita dan cita-cita terbaik kita adalah jadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketakutan kita sejati adalah takut su'ul khotimah, takut jadi hamba yang tidak baik. Kita inginnya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang berhak mendapat keselamatan dunia akhirat adalah orang-orang atau hamba-hamba yang soleh. Ya tadi untuk menjadi soleh itu gampang di Islam itu. Tenaga medis, nolong pasien ya ibadah. Pasien husnudzon sama dokter ya ibadah. Mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah. Anak ngurus istri ngurus. Pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan apa duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan enggak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam Islam. Kalau tidak bisa itu semua, kata Nabi, takufus syarroka anin nas, fa inna sodaqotun minka ala nafsik. Kalau tidak bisa berbuat baik sama orang lain, yang penting tidak mengganggu orang lain. Terus kan enak, seturu, ngomah, ngelamun, bengak-bengok dewe, coba banter-banter. Nak bengok-bengok, banter-banter kan ganggu tonggo. Itu asal tidak ganggu orang lain, takufus syarroka anin nas. Kamu jangan sampai efek buruk kamu berakibat pada orang lain. Itu juga fa inna sodaqotun minka ala nafsik. Itu ya bagian dari sedekah kamu. Taruh saja misalnya kalau secara ilmu medis, misalnya kita ini kok dinyatakan positif COVID, secara ilmu medis nggak boleh ketemu orang lain, terus kamu diisolasi. Kamu niatin ketika diisolasi itu tidak menularkan bahaya kepada orang lain. Itu juga ibadah. Jadi ibadah itu gampang sekali, mudah sekali. Karena agama ini yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul
Wes, agama ini mudah bukan sulit. Ya, mohon maaf tadi saya nggak bisa datang yang jam 11 karena saya tadi malam hormat di Jogja, acara 7 harinya Kiai Haji Atabik tadi pagi baru datang. Tapi saya mohon pokoknya yang seneng ya hidup itu yang seneng, diberi kesempatan hidup sampai sekarang itu yang seneng. Jangan karena teman kamu meninggal terus akan-akan ini teman saya meninggal, paling saya besok. Kok kamu tahu? Nyatanya besok hidup lagi, besoknya ya hidup lagi sampai sekarang ya masih hidup. Sudahlah mensyukuri yang ada, jadi sudah saya mohon syukur itu penting lah ini syakartum lazidanakum, justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah apa? Baik. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Kada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji. Diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun baqi. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang, Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi. La syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya bisa mi'rad, bisa apa saja. Tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan. Hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat.
mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Walhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Itu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harsoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain. Memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Muhammadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja. Karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut.
Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya, dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak Rektor. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, nartik temannya sampai 50.000 kan biasa.
Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya gak tegas. Tapi gak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisalah kaminal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibun. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam tempel, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk, saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu gak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajar. Nah, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan, tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus, mau tanya apa? Anak saya sih luar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu.
Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar itu. Ya upahnya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati apa saling. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Faya tama'alladzi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan, biarin aja dosennya. Mau kemana biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadar no bisa bahaya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka, orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut. Tapi kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya, Islam itu luas. Dinikmati saja, Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sowan. Tuh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, nggak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi.
Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin, Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai top atau rektor atau orang-orang top. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Keren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil. Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Itu. Lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam karena apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu. Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren. Karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup kan. Ya sudah yang kaya-kaya itu saya menyelamatkan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi ya dipakai yang benar. Nah, begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Gus, enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang, hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab. Kan nggak mungkin. Kalau angka-angka Pak Fajar, Pak Sadali kan nggak mungkin. Fikih perbandingan apa? Madhab. Menyorot madhab dunia. Gaya angka-angka itu kan nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini. Ajarkan perbandingan apa? Madhab, studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak, tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Jadi terus kiai sama saya senangnya bukan karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kiai desa? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi kiai desa, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan. Ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah Gus aja yang jadi kiai besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, apa? Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, Pak Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya enggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak lah. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Salah duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingka dari rezeki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa ya haroman fatahirhu kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata.
Dia yakin kalau yang nggak benar-benar sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru. Gitu. Tak tanya. Lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus. Karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan. Tapi apapun itu, seneng saya. Seneng saya sering salah teh. Makanya saya mohon. Yang sekarang miskin, sedang miskin. Itu ya tidak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah. Namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa. Dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah. Karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan?